Kamu pernah bolak-balik WC 3 kali atau bahkan lebih dalam sehari? Kalau pernah, kamu harus berhati-hati karena ini adalah gejala diare. Diare adalah ketika kamu buang air besar atau BAB lalu feses atau kotoran kamu berbentuk agak lembek, bahkan menjadi cair. Dan hal ini terjadi 3 kali atau lebih dalam kurun waktu sehari. Di dalam dunia medis dan kesehatan, diare dibagi menjadi 2, yaitu diare akut dan diare kronis. Diare akut biasanya hanya terjadi selama 2 minggu dan disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, parasit, dan disebabkan juga karena akibat keracunan makanan dan obat-obatan. Sedangkan pada diare kronis atau yang dikenal dengan diare persisten, biasanya bisa terjadi lebih dari 2 minggu. Dan sembuh hingga lebih dari 4 minggu loh. Diare jenis ini biasanya disebabkan oleh penyakit obat-obatan dan kelainan genetik. Atau dapat juga terjadi akibat penyakit berbahaya lainnya. Ketika kamu terkena diare, akan ada gejala-gejala yang muncul, seperti demam, sakit perut, nafsu makan turun, mudah lelah dan lemas, serta penurunan berat badan. Selain itu, ada juga gejala klinis lainnya, seperti mulas, mual, muntah, gejala dehidrasi, demam, hingga tenesmus, atau perasaan ingin BAB namun belum tuntas. Kamu bisa mencegah diare dengan menjaga lingkungan, menyediakan jamban atau WC yang higienis, menggunakan air bersih, menyediakan tempat sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, untuk bayi dan balita sebisa mungkin hanya diberikan ASI eksklusif. Jangan lupa untuk selalu menutup makanan atau minuman kamu agar terhindar dari kontaminasi virus dan bakteri. Masak air dan makanan kamu hingga matang untuk membunuh bakteri dan virus penyebab diare. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dengan cara yang benar ya, sesuai standar WHO. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Alia Salmita ya Bu. Ya. Saya udah kontrak waktu dengan Ibu kemarin, pas pagi kemarin ya. Kemarin saya janjinya akan melakukan penyuluhan terkait dengan diare, ya Bu. Ya, baik, saya bisa sekarang pada hari Minggu ya, Minggu pagi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan ke Ibu apa itu diare, terus bahaya diare, apa itu penyebab, terus cara mencegahnya gimana, sama cara mengatasinya, dan juga saya akan menjelaskan ke Ibu cara cuci tangan yang baik dan benar menurut standar WHO, juga cara membuat oralit. Di sini kebetulan juga ibunya ada anak Ibu yang kemarin habis diare ya, Ibu kemarin ya, anak laki-lakinya. Iya betul. Baik, Ibu, ini saya juga ada brosur. Terkait nanti Ibu mungkin takutnya lupa atau buat saudara Ibu ingin baca-baca diare. Saya mulai sekarang sekitar 15 menit sampai 20 menit kurang lebih. Apa Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia langsung dimulai ya Bu untuk mempersingkat waktu. Iya. Di sini saya juga punya lembar balik Bu terkait materi-materinya. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan dulu nih ke Ibu pengertian diare. Nah, diare itu kan sangat nggak asing ya sama Ibu. Diare itu apa sih? Dan kebetulan juga anak Ibu kemarin sakit diare ya. Iya. Nah, mungkin Ibu udah banyak paham terkait diare. Kalau menurut Ibu sendiri, diare itu apa ya? Diare itu ketika seseorang buang air besarnya lebih dari 4 kali atau 3 kali. Buang air besar lebih dari 4 kali ya? Atau 3 kali ya, betul banget. Jadi diare itu buang air besar atau tinja. Jadi itu dia bisa berbentuk cair ataupun setengah cair Ibu, dan dapat berlangsung lebih dari 3 kali sehari. Betul banget jawaban Ibu. Ya. Nah, Ibu udah tahu belum penyebab-penyebab dari penyakit diare itu? Iya. Apa aja? Salah makan. Salah makan, ya betul. Makan makanan yang pedas. Pedas ya, ya. Terus? Itu saja yang saya tahu. Terus. Oh gitu, ya mungkin banyak juga ya Bu ya. Ibunya juga kemarin anaknya sakit
Diare gara-gara makan pedas atau Makan pedas. makan pedas ya? Iya. Ya, nah di sini saya akan menambahkan ya apa aja penyebab-penyebab diare. Yang pertama itu minum airnya tidak dimasak, Ibu. Jadi airnya itu kan kalau nggak dimasak otomatis ya nanti si anaknya itu akan sakit perutnya, jadinya menyebabkan penyakit-penyakit diare nih. Kan juga anak-anak seusia ibu SD ya anaknya. Nah itu sering makan jajanan sembarangan. Nah itu sangat mungkin bakteri-bakterinya masuk. Nih minum air tidak dimasak, makan jajanan kurang bersih, makan dengan tangan yang kotor, terus BAB di sembarang tempat. Mungkin buat anak 1 tahun ya, sampai mungkin juga kadang ada anak kelas 1 SD ya, jalan sembarangan gitu. Kalau yang anaknya kurang nutrisi atau apa, jadi pola pikirnya kurang, jadinya dia BAB-nya sembarangan tempat aja gitu. Sama menggunakan air kotor untuk keperluan sehari-hari. Biasanya kalau air kotor ini untuk warga-warga yang tinggal di daerah pedesaan yang deket kali, kan dia suka BAB mungkin di kali ya. Terus nyuci piring nggak pakai sabun di kali, di air aja gitu, nggak tahu airnya bekas apa bekas BAB orang, dia pakai buat cuci piring. Jadi bakteri-bakterinya itu bisa nyebar ke seluruh tubuh, dia masuk dari mulut terus nyebar ya bakterinya. Iya kayak gitu. Itu biasanya untuk di daerah-daerah yang deket sungai ini biasanya kayak gitu. Ya, nih untuk kalau makanan tidak ditutup sehingga dihinggapi lalat dan terkena debu dan kotoran-kotoran lainnya. Jadi kalau misalnya kita habis makan, kita harus menutup lagi ya Bu, tutup sajinya atau makanannya dengan tisu. Kalau misalnya nggak ada tutup saji, misalnya lagi di luar atau di mana, bisa pakai tisu atau enggak tutup apapun, piring kecil atau apa gitu, agar bakteri-bakterinya itu tidak masuk di makanan itu, tidak dihinggapi lalat apapun gitu. Jadi nyebabin sakit ke dalam tubuh. Nah, apalagi kira-kira kalau ikan, jamur, atau singkong dan makan makanan yang mengandung racun. Misalnya, kalau misalnya ikan gini kan suka makan setengah matang gitu ya. Kita kalau mungkin orang-orang yang di daerah pedalaman kurang tahu gitu. Ya, kalau misalnya setengah-setengah gitu dimakannya, ini bisa nyebabin di perut itu sakit karena makanannya itu belum matang. Jadinya belum harusnya untuk dimakan, dia udah makan aja baru setengah matang. Itu jadi perutnya sakit sehingga dia diare. Kalau terus-menerus kayak gitu bisa berlanjut, itu bisa parah, bahkan bisa sampai kematian kalau misalnya diarenya tidak diatasi. Terus makan dan minuman yang menggunakan zat pewarna atau berlebihan. Jadi makan minumannya itu basi atau menggunakan zat pewarna berlebihan. Nah itu misalnya susunya udah basi, kita nggak tahu ya di dalam kulkas itu susunya kita udah taruh berapa hari, tahu-tahu udah basi. Nah terus tiba-tiba anak-anak buka aja minum aja gitu ya, sampai kita nggak ngeliat dulu udah basi apa belum gitu. Jadinya tiba-tiba perutnya sakit aja habis minum yang udah basi, makanan atau minuman yang udah basi tersebut gitu. Kalau nggak zat pewarna berlebihan juga, misalnya kayak makan makanan pedas ya, jajanan kayak di ini sekolah-sekolah, cilor atau apa gitu yang pakai pedas-pedas, seblak mungkin, gitu ya. Iya betul banget. Selanjutnya kalau untuk bahaya diare, Ibu tahu nggak bahaya diare itu apa gitu? Kurang tahu sus. Kurang tahu ya? Iya. Nah saya akan jelasin lagi ya Bu ya. Kalau untuk bahaya diare banyak banget. Yang pertama tuh jadi dia zat-zat gizi dari dalam tubuhnya itu akan hilang. Iya, jadinya otomatis kan kalau misalnya zat-zat gizi tubuhnya hilang, dia lemes kan ya, lesu. Jadinya kurang asupan juga, jadinya lemas gitu, nggak gairah juga buat menjalani aktivitas sehari-hari. Nah biasanya seseorang dengan diare itu tidak merasa lapar tapi jadinya dia tiba-tiba kan bolak-balik ke kamar mandi aja, tapi dia nggak ngerasain kalau dia tuh lapar gitu, karena fokusnya tuh kayak ke kamar mandi, keluar lagi, perut kayak kembung, keluar BAB lagi, terus balik lagi gitu ya. Penderitanya akan kehilangan cairan tubuh. Nah itu yang dibilang tadi, anak ibu juga kan sering bolak-balik gitu ya pas diare. Nah itu otomatis dia kehilangan cairan tubuhnya di dalam perutnya itu, terus tubuhnya juga kekurangan cairan, lemes, lesu, pucat gitu. Nah penderita tersebut menjadi lesu. Nah betul. Nah jadi penderita dapat meninggal bila kehilangan cairan tubuh yang lebih banyak. Kan kalau misalnya cairan tubuh di dalam tubuhnya ini dikeluarin semua oleh dia, otomatis kan hilang ya cairan tubuh di dalamnya. Jadi otomatis lemas. Kalau misalnya terus-terusan itu bahaya banget. Nah timbulnya itu terakhir apa? Kematian. Iya, jadinya harus segera diatasi kalau misalnya ngelihat anaknya udah gejala-gejala diare tadi yang saya sebutkan ya. Nah
Kalau misalnya gejala diare anak ibu itu apa yang pertama? Demam nggak? Enggak sih, cuma habis makan pedas perutnya tiba-tiba sakit gitu. Sakit ya? Iya. Terus otomatis jadi cengeng ya, gelisah gitu maksudnya, Iya. uring-uringan gitu. Iya. Nah, iya betul banget. Biasanya tuh dia uring-uringan, terus duburnya terluka, BB mungkin bisa ada yang berdarah. Iya. Berat badannya otomatis dia juga turun. Karena kan cairannya terbuang berkali-kali kan sama BAB yang itu, Iya. BAB yang terjadi itu. Nah gitu, kalau misalnya BAB-nya turun-turun, bahaya banget. Berat badannya turun drastis, dia kurus sama lemes. Nanti bisa menimbulkan kematian kalau nggak segera diatasi. Nah, kan BAB-nya pasti encer ya, Iya. BAB-nya. Nah gitu. Kalau misalnya BAB-nya ada yang demam tuh biasanya terseringnya itu anak-anak demam kan ya, Iya. anak usia balita atau enggak SD juga biasanya gejala penyakit yang pertama itu dia demam dulu panas tinggi, habis panas tinggi dicek panasnya, terus lemes, lesu yang terus dia tadi juga merasa lapar, fokus utamanya dia uring-uringan aja, gelisah, terus BAB-nya terus menerus, habis itu gelisah, cengeng, berat badannya turun, haus berlebihan. Aus mulu, aus aja dia, karena kan panas ya, panas aus terus bolak-balik ke kamar mandi gitu. Dia biasanya demam, haus, dubur terluka, terus dia cengeng, gelisah, nggak nyaman sama sekali, tubuhnya panas banget dia, maunya minum terus. Nah gitu ibu. Sampai sini kira-kira bisa memahami gak bu materi saya tadi? Sudah ya? Iya. Nah kan di sini juga ibu mungkin bertanya-tanya ya, gimana sih pencegahan diare itu kan? Iya. Nah sebelumnya kalau pencegahan diare yang ibu tahu gimana? Kalau dulu saya pernah diare, saya minum Oralit sus. Minumnya Oralit? Iya. Iya bagus. Jadi kan yang pertama itu kita, nah saya bahas untuk usia bayi dulu ya. Iya. Nah ini kan kita kalau misalnya usia bayi mungkin punya anak usia bayi terus diare, kita kan nggak paham juga ya gimana sih ini caranya gitu. Mungkin ada orang-orang yang panik gitu. Jadi yang pertama tuh kita berikan hanya ASI selama 4 atau sampai 6 bulan pertama dan teruskan menyusui paling kurang tuh selama tahun pertama. Jadi MPASI sampai 6 bulan kan ya diharuskannya gitu. Itu bagus banget, jangan sampai sebelum 6 bulan atau bahkan sebulan sampai 2 bulan aja itu nggak lanjut ASInya, karena kesehatan bayi yang ASI doang sampai 6 bulan sama bayi yang misalnya salah 1 sampai 2 bulan aja ASInya terus kesananya Nestle atau makanan-makanan lain tuh beda kesehatannya, sama kinerja otak juga bisa beda gitu. Ini untuk berikan makanan penyapi bergizi yang bersih pada 4 sampai 6 bulan nih. Kalau misalnya anaknya 6 bulan udah disapi, itu makan makanannya harus berurutan, misalnya yang bubur dulu yang agak lembek, jangan kayak langsung nasi gitu langsung dikasih sama mie atau mungkin apa gitu ya. Jadi enggak berurutan sesuai usianya. Nah selanjutnya berikan makanan yang baru dimasak dengan baik dengan menggunakan air bersih. Nah jadi kalau misalnya kita masak makanan pastikan airnya itu bersih dan matang ya. Misalnya masak nasi atau apa gitu ya, karena itu bahaya banget untuk tubuh kita, karena efek sampingnya itu kita kadang nggak ngerasain sekarang ya, mungkin beberapa tahun ke depan kalau misalnya kita langsung ngerasain sekarang, misalnya kita sakit perut tapi kita nggak kalau misalnya oh ternyata air panas di termos itu tadi kurang matang gitu ya. Itu bahaya banget kalau misalnya terus-terusan berlanjut kayak gitu. Harus dicek dengan hati-hati, bersih dan matang atau masak. Nah ini semua anggota keluarga mencuci tangannya dengan air sabun sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan dan setelah BAB. Gitu. Pastikan ya, ibu kan ada wastafel juga ya tadi udah bagus di rumahnya. Nah mungkin kalau anak-anak makan suka males ya di wastafel untuk kerja, ya udah langsung aja gitu dari main kotoran tuh, kotorannya masuk di tangan gitu ya, mungkin pulang langsung makan makanan aja. Ya betul ya. Iya kayak gitu, jadi bakterinya tuh otomatis dia masuk gitu, bahaya banget. Nah bakterinya itu tahu gak bu apa namanya bakteri diare? Iya. Escherichia coli. Iya itu bahaya banget kalau misalnya masuk ya. Ini ada gambarnya kayak gini diarenya, gambar bakterinya. Iya. Nah kan kalau misalnya kayak gitu otomatis bakteri-bakteri yang habis tadi main anaknya di luar, kuman-kuman tanah ya masuk ke dalam kuku langsung dimakan, aduh bahaya banget langsung kumannya. Jadi harus terus kita mencuci tangan nih. Mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir sebelum makan, menyiapkan makanan setelah BAB gitu.
secepatnya membuang tinja anak kecil ke kakus. Jadi kalau misalnya anak mungkin bayi ya, balita gitu, BAB-nya itu harus segera kita cepat-cepat buang ke kakus. Jangan tumpuk dulu di sini gitu, buangnya nanti itu bakterinya ngumpul di situ semua. Bahaya banget, bisa bakterinya nyebar kemana-mana di tempat itu, kita juga yang kena. Nah, ini cara mengatasi diare dengan tepat dan benar. Yang pertama itu kita harus koreksi penyebab diare. Apa ya penyebab diare yang tadi aku bilang ya, ibu anaknya kan dicek dulu kenapa, gara-gara sebabnya gitu. Terus tetap makan dan minum harus selalu dipantau, dia tetap makan apa tahu minum enggak gitu. Karena harus dipastikan nih, kalau misalnya dia diare terus kita panik, kita nggak mantau juga makan minumnya, otomatis dia turun drastis kan berat badannya, lemes. Nah itu jadi bikin dia tambah parah. Kita harus pantau terus makan dan minum, sama menyikapi penyebab diare yang tadi. Penyebabnya apa ya, kita evaluasi dari kemarin-kemarin dia ngelakuin apa, nanti setelah itu kita konsul ke dokter ya. Biarkan muntah atau diare. Jadi kalau kadang-kadang tuh dia diare buat ngeluarin kotoran-kotorannya, jadi jangan sampai, kadang kan ada orang yang bilang ya pakai Enterostop aja biar stop gitu. Tapi itu tuh nggak bagus juga, ternyata harus kita biarkan dia muntah atau diare, karena diare itu kan ngeluarin cairan-cairan kotor dalam perut ya. Kalau misalnya dia baru diare satu kali aja langsung kita berhentiin pakai obat Enterostop atau otomatis masih di dalam perut kan, kotoran-kotorannya belum bersih. Nah itu sebenarnya nggak dianjurkan. Yang dianjurkan itu ya udah biarin dia diare dulu sampai benar-benar bersih, jadi kotorannya semua keluar dari BAB-nya dia. Jadi kan otomatis itu udah bersih kan perutnya dari kotoran Escherichia coli itu, bakteri yang diare. Yang ini bakteri yang ada gambarnya ya, Escherichia coli. Nah gitu, itu jadi dia udah bersih, bakterinya udah hilang yang di dalam perut itu ya. Jangan langsung di stop aja pakai Enterostop gitu, ternyata masih banyak ternyata bakterinya di perut, jangan. Begitu ya. Iya. Nah, berikan pelukan dan sounding, jadi kita berikan motivasi buat si anaknya biar semangat dalam beraktivitas, dalam menghadapi penyakitnya ya, biar dia semangat, gak gampang sedih. Pasti ya Bu, itu mah ya Bu. Terus ini kita harus selalu koreksi pipisnya. Pipisnya tuh kayak gimana, normal apa enggak, warnanya gitu. BAB-nya masih encer apa gimana gitu. Terus kita harus selalu cuci tangan. Kalau misalnya habis ngitin anak, mungkin bakteri-bakterinya takut nempel ya. Dari penyakit yang bakteri Escherichia coli itu, kita harus selalu cuci tangan, bersihin pakai air yang mengalir. Nah, ini sedia obat diare pasti ya, di rumah selalu ada. Nah, langkah yang terakhir nih, saya mau tanya ke Ibu. Mungkin kan tadi Ibu juga udah buat oralit ya. Kita cegah diare, cuci tangan juga Ibu udah paham. 5 cuci tangan, terus buatkan oralit. Sekiranya di sini Bu mau nanya gak? Sampai sini Sudah paham, Sus? Sudah paham? Iya. Nah, kalau misalnya sudah paham tentang oralit, mungkin lupa? Iya, mungkin Bu. Lupa ya? Iya. Kalau misalnya itu mau saya kasih tahu lagi Bu? Boleh. Boleh ya. Jadi untuk oralit ini kan dia air ya, pakai garam, ada gulanya juga. Nah, itu takarannya, yang pertama Ibu siapkan dulu 200 ml air bersih, dihangatkan. Habis itu siapkan 1 sendok teh gula pasir. Ya. Habis itu kita siapkan seperempat sendok teh garam, 1/4 ya, sendok teh garamnya. Nah, habis itu setelah semua bahan sudah siap, larutkan gula dan garam tadi di gelas yang sudah ditakar sesuai takaran ke dalam segelas air hangat yang telah kita siapkan tadi. Air hangatnya udah kita siapkan nih, air gula pasir sama teh garam yang sudah kita takar sesuai aturan, kita aduk. Nah, udah masuk semua ke dalam gelas air hangat yang sudah disiapkan, baru kita kasih ke anak yang diare itu, atau mungkin Ibu sendiri ya diare. Silakan Ibu minum. Nah, itu larutan oralit ya. Nah, gitu, itu yang dinamakan larutan oralit ya. Lupa caranya mungkin ya Bu ya, asal panik gitu. Nah, terus ini cegahnya cuci tangan. Nah, cuci tangan ini ada 6, mungkin ada 7 juga terkadang. Jadi saya mau lakukan kayak Ibu aja, praktik mungkin ya. Cuci tangannya. Nah, jadi yang pertama di air yang mana? Ibu bisa ikutin? Oh, bisa, Sus. Yang pertama kan kita gini, terus sabunnya kita tuangkan ke telapak tangan. Itu gosokkan telapak tangan. Habis itu punggung, tangan bagian luar kita bersihkan.
Di situ punggung tangan bagian dalam. Kita bersihkan. Kunci tangan. Nah, gerakan memutar ibu jari. Sebelah kanan dulu, putar, bersihkan. Ini benar-benar bersih. Sebelah kiri bersihkan. Cungkupkan gini tangan. Nah, habis itu kita putar. Lawan jarum jam. Kita putar gini, bergantian. Setelah udah bersih, gini, sampai sini, gelang tangan. Itu sudah bersih, dia air yang mengalir nih ya. Iya. Terus lap pakai tisu. Kita tutup pakai keran, pakai sikut, atau mungkin pakai tisu juga bisa. Iya. Kayak gitu ya. Itu cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut standar WHO. Oke, baik. Kalau udah paham, saya mau evaluasi ya tingkat Iya. kepahaman ibu. Nah, ini udah saya jelaskan semua ya, ibu udah paham juga. Karena anaknya juga baru diare kemarin. Iya. Oke, saya nanya ya. Tadi udah saya jelasin diare ibu udah paham. Penyebabnya deh. Penyebabnya diare. Yang tadi. Kurang bersih mencuci tangannya. Iya, betul, kurang bersih cuci tangan. Makanan atau air yang belum dimasak matang. Iya, betul banget ibu. Terus apalagi ya, penyebabnya terus makan pedas-pedas. Iya, betul. Makanan atau minuman yang mengandung zat racun. Iya, atau betul pewarna banget. yang Pedas, berlebihan. makanan Iya. pedas. Ya, kayak betul banget ya ibu ya. Iya. Ibu udah paham banget ini anak-anaknya, contoh anak-anaknya yang suka jalan di pinggir jalan, di swalayan, atau di tempat-tempat yang mungkin kurang bersih ya, kurang higienis gitu. Baik, ibu saya nanya ke ibu deh. Tadi barusan dipraktikkan juga langkah cuci tangan yang baik dan benar. Mungkin Iya. nanti bisa dipraktikkan ke anak-anaknya atau mungkin keluarga ibu yang lain ya. Iya. Coba saya mau tanya lagi ke paman ibu, gimana cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut standar WHO tadi? Bisa dipraktikkan? Oh, bisa tuh. Yang Iya. pertama kita siapkan sabun, lalu kita nyalakan air, Iya, kita betul. gosok kedua tangan, lalu usap kedua punggung tangan, lalu di Iya. ya di sela-sela jari, lalu mengunci. Iya, betul banget. Setelah itu memutar ibu jari, Oke. memutar seperti arah jam. Oke, dibersihkan. Dibilas dengan air, pergelangan tangannya juga. Setelah itu mematikan keran airnya dengan cara menggunakan siku tadi, seperti Iya. yang suster jelaskan. Ya, pakai tisu juga bisa ya. Iya. Pakai tisu. Nah, itu aja ya mungkin ya Bu ya. Ibu udah paham banget nih. Keren. Oke. Itu udah semuanya ya, penyebab, pengertian. Ibu udah paham mengatasinya juga, mencegahnya gimana, penyebab. Banyak deh pokoknya bahayanya. Tadi udah dijelasin, Ibu udah paham banget. Bahaya-bahayanya apa aja, penyebabnya apa aja, tanda gejala juga Ibu udah paham, udah ngerti. Gitu. Iya. Banyak banget yang udah Ibu paham. Oke, Bu, kalau begitu mungkin cukup sampai sini aja ya. Iya. Oke, penyuluhan hari ini. Gimana Ibu mengerti penjelasan saya gak dari awal sampai akhir? Sudah mengerti, suster. Mengerti banget ya? Iya. Oke. Ya Bu ya, saya kalau gitu pamit ya untuk kembali ke rumah. Nanti mungkin lain waktu saya akan melakukan penyuluhan ke Ibu dengan materi yang berbeda atau topik penyuluhan yang berbeda. Iya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak juga. Ya. Cepet sehat lagi anaknya ya. Iya, makasih, Sus. Iya.